Konfrater sekalian, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk men-sharingkan kegiatan kerasulan saya selama setahun ini di komunitas San Egidio Kaji. Saya berterima kasih juga kepada komunitas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalankan kerasulan di sana, di San Egidio. Saya tidak sendirian tetapi bersama konfrater saya, Frater Putra Tapun, kami berdua. Dalam perjalanan kegiatan kerasulan kami juga kadang-kadang dibantu oleh Frater Faris. Kegiatan di San Egidio itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Kalau waktunya itu biasanya 6:30 atau jam 7 itu dimulai sampai selesai. Kegiatannya adalah pelayanan orang miskin, khususnya para pemulung. Yang kami lakukan yaitu menjumpai, membagikan makanan, dan menjalin relasi dengan mereka. Jadi kami itu menjumpai mereka, menemui mereka masing-masing di tempatnya. Jadi kami harus melakukan perjalanan untuk bisa sampai ke mereka. Ketiga dinamika ini bagi saya memberikan kebahagiaan dan rasa syukur. Tanpa bermaksud membanggakan diri dan membanding-bandingkan dengan konfrater saya yang merasul di tempat yang lain, di komunitas San Egidio saya merasa lebih dekat dengan semangat dan spiritualitas Xaverian. Sebagaimana semangat dan spiritualitas itu tertulis dalam konstitusi kita, khususnya pada nomor 9 yang sudah kita dengarkan tadi. Dalam suatu kesempatan bimbingan rohani, Pastor Ciroi selaku pembimbing rohani saya itu mengatakan kepada saya, kegiatan di San Egidio itu sangat cocok dengan kita Xaverian, mendekatkan kita pada semangat dan spiritualitas kita. Yang dikatakan Pastor Ciroi itu seakan mengonfirmasi yang saya rasakan dan saya pikirkan sebelumnya. Saya merasa begitu juga. Saya semakin mendekat dengan semangat dan spiritualitas Xaverian sebelumnya. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Ciroi itu seakan-akan menambah semangat saya untuk terus menjalankan kegiatan kerasulan di sana. Bagi saya, merasul di San Egidio itu bukan sekedar karya pelayanan sosial biasa, tetapi seperti yang sudah saya katakan sekali lagi, menjalankan semangat dan spiritualitas Xaverian. Sewaktu retret akhir tahun di Malang yang dipimpin oleh Pastor Harno, itu Pastor Harno memberikan gambaran perbedaan karya sosial yang kita jalankan atau religius pada umumnya dengan kegiatan karya sosial yang dijalankan oleh orang-orang lain, awam ataupun orang yang tidak beragama. Pastor Harno itu memberikan contoh pengalamannya di waktu di Amerika. Di sana banyak orang muda yang menjalankan kegiatan kerasulan itu, bukan kegiatan kerasulan, karya sosial itu di jalanan atau di panti yang merawat para lansia begitu. Dan mereka memiliki semangat yang hampir sama dengan pelayanan yang dilakukan oleh para religius atau Xaverian. Dan saya berpikir kalau seandainya saya melihat hal seperti itu, pasti ada pertanyaan dalam diri saya, kira-kira apa yang membedakan pelayanan yang saya lakukan dengan pelayanan yang mereka lakukan. Dari gambaran yang diceritakan saja saya sudah bisa bertanya seperti itu, apalagi kalau melihat langsung. Dan memang yang mau ditekankan oleh Pastor Harno waktu itu adalah perbedaan. Beliau, Pastor Harno, itu menunjukkan satu perbedaan bahwa dasar semangat karya sosial yang kita lakukan itu adalah Yesus, kerajaan Allah. Itu yang mendasari. Ya, maka
dalam setiap kegiatan kerasulan yang dilakukan adalah untuk demi kerajaan Allah dan terlebih dahulu dengan doa dan mengutamakan Yesus. Dan saya menjadi teringat dengan salah satu bisa dikatakan juga ya semboyan itu semangat kita, in omnibus Christus, Kristus dalam segala-galanya. Itu yang menjadi ya, semangat dasar kita dalam karya sosial. Menjumpai Allah dalam segala-galanya dan mewartakan Allah atau Yesus itu dalam karya, segala karya yang saya lakukan atau kita lakukan. Dan dari situ, dari perbedaan itu, ya, saya melihat kegiatan yang saya lakukan selama setahun di komunitas San Egidio. Saya merasa tertarik dan merasa terinspirasi, di mana ketika kami hendak melakukan pelayanan sebelum perjalanan itu, kami berkumpul bersama di satu tempat. Selain untuk menguatkan persaudaraan di antara kami, baik saya dari Saverian dan Frater Putra, itu dengan orang-orang di sana, rekan-rekan kerja di komunitas San Egidio. Selain itu, kami mengadakan doa bersama. Ya, meskipun dalam setahun ini, karena dalam situasi pandemi, itu tidak selalu dilaksanakan doa sebelum kegiatan. Tetapi saya melihat suatu gambaran yang mana mencerminkan semangat dan spiritualitas kita. Sebelum melakukan karya sosial, itu berawal dari suatu perkumpulan di mana di dalamnya kita melakukan doa, mohon bimbingan Tuhan dalam melakukan pelayanan. Jadi kami di sana tuh semacam melakukan ibadat sabda, tapi dalam versi San Egidio gitu, mendaraskan mazmur, ada bacaannya, kemudian ada satu orang yang memberikan renungan. Dan saya merasa diteguhkan sekali ketika mendengar renungan dari mereka. Satu orang yang memimpin, dan isi renungannya itu selalu suatu inspirasi yang mendorong kita tuh untuk memiliki semangat untuk melayani orang-orang kecil. Dan itu sungguh-sungguh menjadi bekal bagi saya ketika hendak melakukan pergi melayani. Kemudian ketika sampai di tempat-tempat di mana mereka tinggal, teman-teman pemulung, jadi kami itu menjumpai mereka satu persatu. Mereka tidak mendatangi tempat kami, tapi kami yang mendatangi mereka satu persatu, menjumpai mereka. Sana kami membagi-bagikan makanan, tapi tidak hanya membagi-bagikan, juga menyapa mereka, menjalin relasi dengan mereka, dengan ngobrol-ngobrol yang sederhana, dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan, kemudian mendengarkan cerita-cerita dari mereka. Paling tidak dengan hal-hal sederhana seperti itu, makin hari itu semakin setiap kali kami ke sana itu ada perubahan dalam arti kedekatan kami. Setiap minggu depannya lagi kami ke sana itu semakin dekat dengan kami. Dan mereka semakin mau membuka diri untuk men-sharingkan apa yang mereka rasakan. Dan saya secara pribadi itu merasa bahagia dengan kehadiran kami, meskipun kami banyak orang dan kadang-kadang saya hanya hadir untuk mendengarkan mereka. Itu memberikan kebahagiaan sendiri bagi saya, mendengarkan mereka. Saya kadang-kadang itu sedikit memberikan peneguhan bagi mereka, entah peneguhan yang saya berikan kepada mereka itu
dengar atau merasa dikuatkan atau tidak, itu bagi saya soal kedua. Tapi yang penting sebagai orang yang menjumpai mereka, sebagai seorang Xaverian yang mempunyai semangat untuk menjumpai mereka, saya merasa itu tanggung jawab untuk mendekati mereka dan sedikit memberikan peneguhan. Dan mereka, kedekatan mereka dengan komunitas San Egidio dan kami itu memang sangat-sangat dekat. Ada pengalaman-pengalaman di mana beberapa rekan kerja yang tidak hadir, itu kalau kita pergi ke sana tuh ditanya, tuh yang satu itu mana misalnya Frater Putra tidak hadir misalnya, tapi selama ini kan kami berdua selalu hadir sama-sama, itu ditanya. Itu betapa dekatnya mereka dengan kami. Kemudian yang hal lain selain menjumpai mereka dan menjalin persaudaraan dengan mereka, itu persaudaraan yang di antara kami sendiri juga, baik saya dengan Frater Putra Tapun dan juga saya dengan rekan kerja di sana. Saya semakin hari orangnya kan cenderungnya diam dan agak malu-malu untuk berelasi dengan orang lain. Tapi di sana saya semacam dilatih semakin hari untuk lebih sadar bahwa saya ini sudah sudah diutuslah, sudah berada dalam suatu tempat misi, maka saya harus membuka diri saya. Tidak boleh terus berdiam dalam kepribadian saya yang seperti dulu atau malu-malu untuk menjalin relasi. Maka makin hari saya merasa makin dekat dengan mereka, dan itu juga yang menjadi kekuatan bagi saya dalam pelayanan kepada para pemulung yang kami jumpai. Sebenarnya hal-hal itu yang lebih saya rasakan dan sungguh menguatkan panggilan saya selama ini untuk selalu setia dalam panggilan saya, dan terutama semakin mencintai Xaverian, karena saya merasa kegiatan kerasulan saya di sana itu mendekatkan saya dengan semangat dan spiritualitas Xaverian. Itu saja dari saya.